Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angela Ving dengan NIM B1021241095 dari kelas manajemen B reguler A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya, UAS mata kuliah pengantar akuntansi. Yang pertama, saya akan menjawab soal yang pertama. Di sini saya mengambil soal nomor 1 dan 3. Nomor 1, menurut analisis saudara, hal-hal mendasar apa saja yang membedakan antara pencatatan metode perpetual dengan metode periodik pada laporan keuangan perusahaan dagang? Hal paling mendasar yang membedakan pencatatan metode perpetual dan periodik antara lain, di perpetual tidak ada akun pembelian tersebut masuk di dalam akun persediaan jika di perpetual, sedangkan periodik menggunakan akun pembelian. Nomor 3, menurut analisis saudara, apakah jurnal penyesuaian dan jurnal koreksi sama atau berbeda? Jelaskan. Menurut analisis saya, jurnal penyesuaian dan jurnal koreksi adalah dua hal yang berbeda. Jurnal penyesuaian dibuat untuk menghasilkan data yang terbaru, yang lebih akurat di persediaan kita. Sedangkan jurnal koreksi adalah jurnal yang dibuat untuk mengkoreksi transaksi yang salah atau penggunaan nama akun yang salah. Misalnya kita salah transaksi nilai, misalkan nilai sebenarnya itu 100, kita tulis 110, itu menggunakan jurnal koreksi. Saya akan melanjutkan dengan soal jurnal umum. Berikut adalah sebagian transaksi bulan Desember 2019 toko bangunan Santara. Nomor 1 Desember 2019, TB Santara membeli 12 sak semen kepada TB Ardi. Termin kreditnya 10/10, N/30. FOB destination point-nya sama dengan 12. Catat menggunakan metode periodik. Di tabel pada tanggal 1 Desember 2019, kita mencatat pembelian di debit sebesar 12 dan utang dagang di kredit sebesar 12. Karena kita membelinya karena TB Santara membelinya menggunakan metode kredit, jadi utang kita bertambah. Yang kedua, ada pada tanggal 3 Desember 2019, TB Santara menjual besi kepada TB Umar dengan termin kredit 2/10, N/30. FOB destination point senilai 50, HPP barang yang dijual senilai 15. Kita catat menggunakan metode perpetual. Di sini kita pada tanggal 3 Desember 2019, piutang dagang kita berada di debit 50, penjualan kita berada di kredit 50, HPP kita berada di debit 15 dan persediaan kita berada di kredit 15. Piutang dagang kita bertambah 50 dan penjualan kita berkurang di kredit sebesar 50. Karena mengapa penjualan berkurang di kredit? Karena kita menjual barang tersebut kepada TB yang lain dan dia menggunakan metode kredit sehingga piutang dagang kita bertambah. Nomor 3, ada pada tanggal 5 Desember 2019, kita meretur 2 sak semen kepada TB Ardi karena semennya beku menggunakan metode perpetual. Di sini tanggal 5 Desember utang dagang kita berada di kredit 2, persediaan kita utang dagang kita berada di debit sebesar 2, persediaan kita di kredit sebesar 2 karena kita mengembalikan barang tersebut, jadi persediaan kita berkurang. Tanggal 6 Desember 2019 membayar ongkos kirim penjualan tanggal 3 Desember sebesar 2. Catat menggunakan metode periodik. Jadi tanggal 6/12/2019 kita ada beban kirim penjualan sebesar 2 di debit dan kas kita ada di kredit sebesar 2 karena kas kita berkurang karena kita membayar beban kirim penjualan tersebut. Beban kirim penjualan pada tanggal 3 Desember tersebut. Tanggal 9 Desember 2019 melunasi pembelian semen tanggal 1 Desember dicatat menggunakan metode perpetual. Di metode perpetual kita utang dagang kita ada di debit sebesar 10,
persediaan kita ada 1 di kredit, dan kasnya ada 9. Utang dagang kita berada di debit karena kita membayar utang tersebut, jadi utang kita berkurang. Soal jurnal umum nomor 5, ada pada tanggal 9 Desember 2019 melunasi pembelian semen tanggal 1 Desember. Kita catat utang dagangnya di debit 10, persediaannya ada 1 di kredit, kasnya ada 9 di kredit. Utang dagangnya berada di debit karena kita membayar utangnya, jadi utang kita berkurang. Sedangkan persediaan ini diskon dari yang 10/10, terus kas kita berkurang karena kita membayar utang tersebut. Untuk nomor 6, 10 Desember 2019 menerima pelunasan dari TB Umar atas transaksi tanggal 3 Desember. Dicatat menggunakan metode perpetual. Di tanggal 10/12/2019, kas kita bertambah di debit sebesar 49, diskon penjualan di debit sebesar 1, piutang dagang kita berada di kredit. Kas kita bertambah sebesar 49, dan terus TB Umarnya mendapat diskon sebesar 1, terus piutang dagang kita berada di kredit karena piutang dagang kita berkurang karena orang telah membayar utang kepada kita. Untuk totalnya di debit ada 127 dan di kredit ada 127. Untuk buku besar ada 3. Akunnya akun kas. Yang pertama ada 3 transaksi. Yang pertama pada tanggal 6 Desember ada kasnya ada di kredit sebesar 2. Terus tanggal 9 Desember kasnya ada di kredit juga sebesar 9. Untuk 10 Desember kasnya berada di debit sebesar 49, jadi jumlah yang berada di kredit tadi 11, kita kurangkan dengan yang berada di kredit, tersisa 38. Selanjutnya, setelah buku besar kita ada neraca saldo sebelum penyesuaian. Di perpetual ada kas di BNI sebesar 250 di debit, piutang dagang di debit sebesar 450, persediaan barang dagang sebesar 230 di debit, asuransi bayar di muka 250 di debit, perlengkapan toko 40 di debit, peralatan toko 140 di debit. Akumulasi depresiasi peralatan toko ada 20 di kredit, peralatan kantor ada 60 di debit, akumulasi depresiasi peralatan kantor 15 di kredit, utang dagang 20 di kredit, utang gaji tidak ada, beban yang masih harus dibayar tidak ada, utang bank kita ada 30 di kredit, utang bunga tidak ada, modal saham ada 25 di kredit, saldo laba ada di 1 Januari 2019 ada 120 di kredit, terus dividen ada 40 di debit, penjualan ada 1960 di kredit, retur dan potongan penjualan ada 30 di debit, diskon penjualan ada 25 di debit, harga pokok penjualan ada 600 di debit, beban gaji penjualan 130 di debit, beban sewa 20, beban depresiasi peralatan kantor tidak ada, beban perlengkapan toko tidak ada, beban kirim penjualan 10 di debit, beban listrik air telepon toko 15 di debit, beban iklan 15 di debit, beban penjualan dan lain-lain 40 di debit, beban gaji administrasi 30 di debit, beban depresiasi peralatan kantor tidak ada, beban asuransi tidak ada, beban listrik air telepon kantor 10 di debit, beban bunga tidak ada, beban administrasi lain-lainnya ada 2. Ada 5 di debit. Yang di debitnya total di debit ada 2150 dan di kredit juga ada 190. Untuk yang periodiknya ada kas di BNI debit 250, piutang dagang 450 di debit, persediaan barang dagang 100 di debit, asuransi bayar di muka 50 di debit, perlengkapan toko 40 di debit, peralatan toko 140 di debit, akumulasi depresiasi peralatan toko 20 di kredit, peralatan kantor 60 di debit, akumulasi depresiasi peralatan kantor ada 15 di kredit, utang dagang 20 di kredit,
utang gaji tidak ada, beban yang masih harus dibayar tidak ada, utang bank ada 30 di kredit, utang bunga tidak ada, modal saham 25 di kredit, saldo laba 1 Januari juga di kredit 120, dividen 40 di debit, penjualan 1960 di kredit, retur dan potongan penjualan 30 di debit, diskon penjualan 25 di debit, pembelian ada 745 di debit, retur dan potongan pembelian ada 25 di kredit, diskon pembelian 5 di kredit, beban kirim pembelian ada 15 di debit, harga pokok penjualan tidak ada, beban gaji penjualan 130 di debit, beban sewa 20 di debit, beban depresiasi peralatan toko tidak ada, beban perlengkapan toko tidak ada, beban kirim penjualan 10 di debit, beban listrik, air, telepon toko 15 di debit, beban iklan 15 di debit, beban penjualan lain-lain 40 di debit, beban gaji administrasi ada 30, beban di debit, beban depresiasi peralatan kantor tidak ada, beban asuransi tidak ada, beban listrik, air, telepon ada 10 di debit, beban bunga tidak ada, beban administrasi lain-lain ada 5 di debit, total debit adalah 2.220, sedangkan di kredit juga 2.220. Jurnal penyesuaian metode periodik, ada harga pokok penjualan 600 di debit, persediaan barang dagang pada akhir 180, retur dan potongan pembelian 25, diskon pembelian 5, semuanya berada di debit. Pembeliannya ada 740, beban kirim pembelian 15, persediaan barang dagang juga 100 dagang awal 100 berada di kredit. Beban ini untuk menghitung penyesuaian persediaan. Beban asuransi ada di debit, asuransi dibayar di muka ada di kredit. Ini untuk menghitung penyesuaian kredit, penyesuaian asuransi yang harus dibayar. Beban perlengkapan toko 15 di debit, perlengkapan toko 15 di kredit, menghitung penyesuaian perlengkapan toko tahun 2019. Beban depresiasi peralatan toko ada 20 di debit, akumulasi depresiasi peralatan toko ada 20 di kredit. Beban depresiasi peralatan kantor ada 10 di debit, ada akumulasi depresiasi peralatan kantor ada 10 di kredit. Beban gaji penjualan ada 50 di debit, beban gaji administrasi ada 50 di debit, utang gaji yang masih harus dibayar ada 100 di kredit. Beban listrik, air, telepon toko 4, beban listrik, air, telepon kantor ada 4, beban yang masih harus dibayar ada 8 di kredit. Beban bunga ada 6 di debit, utang bunga ada 6. Selanjutnya ada jurnal penyesuaian. Yang pertama ada HPP di debit 50, persediaan di kredit 50 untuk menghitung persediaan sampai tanggal 31 Desember. Beban asuransi ada 10 di debit, beban asuransi dibayar di muka ada 10 di kredit. Ini untuk menghitung asuransi yang harus dibayar sampai tanggal 31 Desember. Beban perlengkapan toko ada 15 di debit, perlengkapan toko ada 15 di kredit untuk menghitung perlengkapan toko sampai tanggal 31 Desember. Beban depresiasi peralatan toko ada 20, akumulasi debit, akumulasi depresiasi peralatan toko ada 20 di kredit untuk menghitung depresiasi peralatan toko sampai peralatan toko tahun 2019. Beban depresiasi peralatan kantor ada 10 di debit, akumulasi depresiasi peralatan kantor ada 10 di kredit, beban gaji penjualan ada 50 di debit, beban gaji administrasi 50 di debit, utang gaji ada di kredit 100. Ini menghitung utang gaji yang masih harus dibayar sampai tanggal 31 Desember. Beban listrik, air, dan telepon toko 4, beban listrik, air, dan telepon kantor ada 4, beban yang masih harus dibayar ada 8. Jadi beban yang masih harus dibayar sampai tanggal 31 Desember masih 8. Beban bunga ada 6 di debit, utang bunga ada 6 di kredit. Totalnya ada 219 di debit dan 219 di kredit. Selanjutnya untuk worksheet perpetual, kita masukkan neraca saldo sebelum penyesuaian juga neraca saldo sesudah penyesuaian. Untuk laporan laba ruginya ada 1.189
1049 di debit dan 960 di kredit. Laba bersihnya ada 811, sedangkan untuk laporan posisi keuangannya ada 1185 di debit dan 374 di kredit. Laba bersihnya ada 811 dengan total 1185. Laporan keuangan dan laporan laba atau rugi ada 1960. Untuk periodik juga kita masukkan yang neraca saldo sebelum penyesuaian, juga neraca saldo sesudah penyesuaian. Untuk laporan laba ruginya di debit ada 100, di debitnya ada 1149, dan di kreditnya ada 1960. Laba bersihnya 811, sedangkan laporan keuangannya laporan posisi keuangan ada 1185 di debit dan di kreditnya ada 374 dengan selisih juga 811. Total laporan laba ruginya ada 1960 dan laporan posisi keuangan ada 1185. Selanjutnya untuk laporan keuangan, aset lancarnya ada kas di BNI debit 250, piutang dagang ada 450 di debit, persediaan barang dagang ada 180 debit, asuransi bayar di muka 40, perlengkapan toko 25. Totalnya ada 945. Sedangkan hutang lancarnya ada utang dagang 20, utang gaji 100, beban yang masih harus dibayar 8, utang bunganya ada 6, utang bank ada 6, total hutangnya ada 140. Untuk aset tetapnya ada peralatan toko 140, akumulasi depresiasi peralatan 40, peralatan kantor 60, akumulasi depresiasi peralatan 25, total aset tetapnya 135. Hutang jangka panjangnya ada utang bank 24, total hutang jangka panjangnya ada 24, total hutang ada 164, ditambah dengan yang total hutang lancar tadi 140 ditambah 164 sama dengan 140 ditambah 24 sama dengan 164. Modalnya ada modal saham 25 ditambah dengan saldo laba 851, total modalnya ada 916 ditambah dengan 164 sama dengan 180. Total pasifa. Modal sahamnya ada saldo awal 25 ditambah laba bersih 811 dikurang dividen 40, saldo akhirnya ada 20. Untuk modal sahamnya saldo awal 25, saldo labanya ada 120, ditambah laba bersih, saldo labanya 811 dikurang 40, modal sahamnya saldo akhirnya 25 dan saldo labanya 851. Total ekuitasnya 145,
dengan laba bersih 811 dikurang 40, total ekuitasnya ada 916. Laporan laba ruginya untuk penjualan ada pendapatan ada penjualan 1.096.000 dikurang retur dan potongan sama diskon penjualan ada 30.000 dan 25.000. Totalnya 55.000. Terus penjualan bersih ada 1.095.000 karena 1.090.000 dikurang 55.000. Terus dikurang HPP ada 650.000. Laba kotornya ada 1.225.000. Beban usahanya ada beban penjualan, ada beban gaji penjualan sebesar 180.000, beban sewa ada 20.000, beban depresiasi ada 20.000, beban perlengkapan toko 15, beban kirim penjualan 10, beban listrik, air dan telepon ada 19, beban iklan 15, beban penjualan dan lain-lain 40. Total beban penjualannya ada 319. Administrasi ada gaji, depresiasi peralatan kantor, beban asuransi, beban listrik, air, telepon kantor, beban bunga, beban administrasi jumlahnya ada 125. Total beban usahanya ada 444. Berarti total laba kotornya 1.255.000 dikurang 444 sama dengan laba bersih usahanya ada 811.000. Sekian presentasi dari hasil UAS saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan tidak mudah dimengerti. Saya ucapkan terima kasih.